Halo semuanya, selamat pagi. Untuk hari ini pada pertemuan kedua kita akan membuat sama dengan yang materi sebelumnya, yakni pengolah kata. Kita akan membuat menggunakan program Microsoft Word ya, program Microsoft Word sama dengan yang pertemuan pertama. Untuk materinya kalian bisa lihat di materi kedua, pertemuan kedua itu yang sudah Bapak kirimkan, atau kalian bisa juga baca di handphone kalau misalnya kalian nggak print ya. Di sini Bapak tampilkan materinya. Di sini materinya yakni pengolahan kata. Indikator hasil belajarnya yakni kita menggunakan program pengolah kata, memformat tulisan pada program pengolah kata, menyisipkan gambar pada tulisan. Selanjutnya, memformat letak. Untuk pemahaman materi, ini memformat tulisan atau font terdapat dua cara dalam memformat pada Microsoft Word. Cara pertama, pada keyboard tekan Ctrl D secara bersamaan, itu secara cepat ya. Jadi kita bisa menggunakan Ctrl D secara bersamaan, yaitu untuk memformat font. Untuk memilih jenis font, ini ada yang di sini ya, ada di bagian font. Nanti Bapak jelaskan untuk memformatnya, nanti Bapak buka aplikasinya ya. Untuk yang kedua itu menggunakan ikon-ikon yang terdapat pada menu home ya. Menu home sebagai berikut. Di sini ada menu file, home, insert, text layout, reference, dan lain sebagainya. Di sini banyak ya. Fungsi ikon-ikon pada toolbar formatting adalah sebagai berikut: mengganti jenis font dengan cara mengklik tanda panah ke bawah, kemudian memilih jenis font yang diinginkan. Jadi kalian bisa menginginkannya itu sesuai dengan yang kalian inginkan, atau nanti sudah ditentukan oleh Pak Wahyu ya. Jadi untuk fontnya nanti sudah ditentukan. Untuk mengganti jenis itu yang ada angkanya, itu angkanya bisa kita rubah. Semakin tinggi angkanya, maka itu nanti tulisannya bakalan semakin besar. Makin tinggi angka, tulisannya akan semakin besar. Untuk bold itu B ya, ada di sana, nanti coba dijelaskan untuk menebalkan font yang dipilih. Italic fungsinya memiringkan font yang dipilih, jadi yang I miring ya. Itu jika kita sudah blok, kita klik yang ini, dia akan miring. Terus underline ada yang U garis bawah, itu di bawahnya ada garisnya. Itu fungsinya untuk memberi garis bawah pada font yang dipilih. Untuk perataan teks, fungsinya adalah untuk perataan teks agar terlihat rapi dan sesuai dengan kebutuhan. Pada Microsoft Word terdapat 4 macam perataan teks, diantaranya sebagai berikut. Elegant Text Left, fungsinya untuk memberikan perataan bagian kiri pada sebuah tulisan yang dipilih, yang seperti ini ya, tandanya seperti ini. Yang di Microsoft Word itu ada pilihannya seperti ini. Terus ada Center, yaitu fungsinya memberikan peralatan di bagian tengah pada sebuah tulisan yang dipilih, yang center yang seperti ini. Selanjutnya Legend Text Right, fungsinya untuk memberikan perataan bagian kanan pada sebuah tulisan yang dipilih. Nah, ini sebelah kanan, garis-garis lurusnya sebelah kanan, jadi nanti tulisannya dia akan ke sebelah kanan. Selanjutnya ada Just TV ya, fungsinya untuk memberikan perataan bagian kiri dan kanan. Jadi kiri dan kanan itu tulisannya nanti sama, dia kirinya full, kanannya juga full. Oke. Selanjutnya menyisipkan gambar.
terdapat dua asal gambar yang akan disisipkan pada tulisan yang telah kita ketik. Gambar yang terdapat pada Microsoft Word yaitu clip art. Cara menyisipkan gambarnya adalah sebagai berikut. Untuk clip art biasanya itu harus terkoneksi ke internet ya. Jadi kalau misalnya nggak terkoneksi ke internet, kalian bisa download dulu. Nanti Bapak kirimkan, ada di Google Classroom ya. Ada di Google Classroom, jadi kalian bisa download gambarnya untuk tugas hari ini. Ada clip art dan ada picture. Kedua jenis clip art yang akan kita pilih contohnya edukasi. Klik pada tombol go, kemudian akan tampil sebagai berikut nih. Ya, akan contohnya nanti ada. Yang ketiga, pilih salah satu gambar yang muncul dengan cara mengklik pada gambar yang diinginkan. Nah, jadi nanti di clip art itu ada gambar yang muncul, jadi kalian pilih mana yang sesuai atau yang kalian inginkan. Tinggal kalian klik gambarnya, bisa dikecilkan. Terus gambar yang terdapat pada file, cara menyisipkannya adalah sebagai berikut. Klik pada menu insert, picture, kemudian akan muncul sebagai berikut nih. Nanti gambarnya bisa kalian cari di data di dan lain sebagainya. Pilih folder yang terdapat pada file gambar, contohnya adalah di sini ada gambar sapi. Setelah itu gambar akan disisipkan, contohnya kita lanjut saja ya ini. Selanjutnya memformat letak gambar. Jadi supaya gambar bisa dipindahkan seperti sebelumnya ya, gambar itu bisa dipindahkan. Jadi kalian klik pada gambar, klik dulu gambarnya, baru kita akan ubah tata letaknya. Caranya adalah klik menu, yang penting gambarnya sudah diklik dulu, baru menu format. Setelah itu wrap text, muncul tampilan sebagai berikut. Di wrap text itu jenis layoutnya banyak, jadi kalian nanti pilih sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya pilih jenis layout yang dibutuhkan, lalu klik OK. Kalau sudah ya, jadi gambarnya nanti sudah bisa digerakkan. Untuk indikator hasil belajar, tugas kalian yaitu aktifkan program Microsoft Word, buka dokumen. Karena kalian di rumah, jadi dokumennya tidak ada di lab seperti di lab komputer ya. Jadi gambarnya kalian cari sendiri nanti di internet atau download dari yang Bapak kirimkan di Google Classroom. Jadi untuk gambar komodo itu nggak ada di komputer kalian. Kalian pasti cari di internet ya, di artnya nanti. Untuk yang ketiga, rubah font seperti ketentuan berikut. Untuk judul ya, jenis fontnya apa, ukurannya apa, kalian sesuaikan dengan yang di sini di tugas yang di sini ya. Jadi kalian sesuaikan nanti nih untuk pertemuan kedua. Jadi judulnya harus seperti ini, Arial, ukurannya 36, warnanya hijau, perataannya center, stylenya bold ya. Jadi di rata tengah, center, bold. Paragraf 1, jenis fontnya kids, ukuran 14, warnanya biru, rataan justified. Paragraf kedua, monotype kursiva, ukuran 16, warnanya merah, rataan justified. Paragraf kedua ya. Untuk paragraf ketiga, jenis fontnya Comic Sans. Kalau misalnya nggak ada, kalian bisa ganti. Yang penting setiap paragrafnya harus beda. Oke? Kalau misalnya tidak ada fontnya yang sesuai dengan yang di sini, kalian harus setiap paragrafnya beda dalam artian fontnya beda ya, nggak boleh sama, jadi diganti nanti. Kalau misalnya ada nggak masalah, sesuaikan saja. Ukurannya 16 sama ukurannya 16, paragraf 2 sama 3, warnanya hitam ya yang ketiga, perataan justified. Oke. Yang keempat, sisipkan gambar. Jadi nanti akan dibuat gambar. Hasilnya nanti seperti ini nih. Jadi setiap paragraf, ini paragraf pertama, ini tulisannya seperti ini, paragraf kedua seperti ini, paragraf ketiga seperti ini. Oke. Jadi nanti kalian tulis dulu semuanya. Pulau Komodo, pulaunya seperti apa. Untuk penulisannya jangan menggunakan huruf besar semua. Harus sesuai dengan yang di buku atau di LKS. Oke, sekarang Bapak contohkan bagaimana cara membuatnya.
kalian praktekin dulu. Oke, yang pertama kalian buka dulu Microsoft Word-nya. Oke, di sini ada logo Microsoft Word, atau kalian bisa tulis di bawahnya ya, di tombol start tulis Word. Setelah muncul seperti ini, kalian klik saja. Untuk penggunaan Microsoft Word boleh 2007, 2010 atau 2013, jadi boleh dipakai. Yang penting Microsoft Word ya. Oke, tinggal kalian klik. Kalau sudah, kita tunggu sampai terbuka. Nih, ini sudah terbuka ya. Sudah terbuka, baru kita tulis. Kita tulis yang pertama Pulau Komodo. Kita tulis saja. Untuk mengatur ukuran, jenis font dan lain sebagainya itu nanti terakhir. Setelah kita menuliskan semuanya selesai, baru kita atur tulisannya, warna dan lain sebagainya. Untuk yang pertama, yang penting kita selesaikan dulu tulisannya Pulau Komodo sampai terakhir ya. Paragraf 1 sampai 3 kita tulis semuanya dulu. Oke. Yang pertama, kita tulis dulu judulnya Pulau Komodo. Selanjutnya kita tulis Pulau Komodo dulu ya. P-nya besar, Pulau Komodo. Nah, kalau sudah baru kita blok. Setelah itu kita buat rata tengah menggunakan center. Nih, seperti ini. Oke, sudah rata tengah, kita enter ke bawah. Enter ke bawah sekitar 2 kali ya, atau 3 kali boleh. Baru kita kembalikan lagi ke yang di sini, election text left ya, atau Ctrl L juga bisa nih. Nih Ctrl L ya, CTRL-L yang CTRL-L yang di keyboard. Oke, baru kita tulis Pulau Komodo adalah sebuah pulau. Ini sudah selesai ya, sudah selesai Bapak tulis, jadi semuanya sudah ditulis. Ini paragraf 1 sudah, paragraf 2 sudah, paragraf 3 juga sudah. Sekarang kalau sudah selesai, baru kita atur tulisannya, kita sesuaikan sama yang di LKS kita. Untuk judul tadi apa? Untuk judul itu jenis fontnya Arial, jadi kita blok untuk judulnya itu Arial ya. Kita ini sesuaikan, cari Arial. Kalau misalnya nggak ketemu, kalian tulis aja Arial ya. Oke, tinggal kalau sudah ketemu kalian klik saja Arialnya. Sudah, kalau sudah, sekarang ukurannya di sini ya. Ukurannya di sini menuhi ya. Di sini ada 11 ukurannya font size. Jadi size-nya kita besarkan sesuai dengan yang di buku. Ukurannya 36. Nih, ukurannya 36. Terus warnanya hijau. Kita cari yang di sini nih. Warnanya ya, yang A. Terus di bawahnya ada warna ini. Kita pilih yang font color. Jadi kita di sini pilih cari warna hijau. Di sini ada warna hijau. Oke. Warna hijau sudah, center sudah ya, center yang di tengah sini sudah, baru di bold yang B ini ya. Nih, sudah selesai untuk judul. Yang kedua kita paragraf pertama. Kita blok dulu paragraf pertama. Untuk jenis fontnya itu kids. Kita cari kids. Kita tulis kids, ada nggak di sini? Kalau misalnya nggak ada, kalian pakai saja apa yang ada. Yang penting 3 itu beda. Kid. Oke, di sini Bapak nggak ada ya. Jadi kalian bisa pilih. Yang penting dia 3-nya itu beda. Oke, di sini Bapak pakai Gensi ya, nggak apa-apa nih Gensi. Oke. Terus ukurannya 14 nih. Pulau Komodonya nggak usah diblok, yang diblok paragraf kedua saja. Ukurannya kita rubah 14 ya. Yang untuk yang kedua
Yang pertama warnanya belum ya, kita ganti warnanya dulu nih. Jangan sampai lupa ya, warnanya biru. Birunya kalau mau biru tua nggak apa-apa, atau biru muda boleh. Oke. Untuk perataannya kita menggunakan Justify yang di sini ya, Justify yang di sini. Oke, Justify yang di sini. Masih umum Justify. Oke, nah kan rapi nih. Sini lurus, sini juga lurus. Oke, sekarang yang kedua. Paragraf kedua kita blok dulu. Oke, paragraf kedua monotype kursiva kita ganti dulu. Monotype kursiva ini ya, monotype kursiva. Oke, sudah ukurannya 16 ya, di sini ukurannya. Fontsnya kita ganti ukurannya 16. Oke, ukurannya 16, warnanya merah. Warnanya merah nih. Warnanya merah ya. Oke, warnanya merah, terus kita turun ke bawah. Itu juga pakai Justify, jadi pakai yang di sini. Jangan lupa ya, masih di menu yang pertama. Justify. Nah, kenapa dia seperti ini? Atau kita pakai aja yang ini. Apa untuk yang kedua kita pakai yang ini aja, bikin teks, nggak perlu Justify karena dia nanti di sininya naik ke sini ya. Oke, seperti ini aja nggak apa-apa. Untuk yang ketiga, paragraf ketiga kita pakai comic sense, komik, cari komik. Nah, ini ada komik ya, comic sense. Oke, sudah nih. Untuk warnanya hitam, sudah ukurannya 16, ukuran 16. Nah, ukuran 16. Terus perataan Justify kita bisa nggak? Kita cek. Nah, sudah bisa. Oke, ukurannya sudah bisa. Sudah. Sekarang kalau sudah selesai seperti ini, ya, kita tinggal masukkan gambarnya. Oke, kita bisa kecilkan di sini supaya bisa kelihatan nih. Oke, sudah. Yang kedua kita masukkan gambarnya, kita klik di bawahnya sini. Oke, atau di tengah sini boleh. Nah, pakai yang ini ya. Klik dulu di sini supaya gambarnya nanti masuk ke tengah sini. Klik dulu. Oke, kalau sudah kita masuk menu insert. Oke, insert, clip art boleh, picture juga boleh. Clip art misalnya nih, kalian mau gambar pulau Komodo. Pulaunya di sini banyak pulau ya, kalian bisa pilih pulau Komodonya. Kayak ini. Nah, gambarnya kebesaran, mau dikecilin gimana? Tinggal klik yang di pojok sini ya, pojok kita tarik ke bawah atau boleh. Nah, kan sudah nih. Ya. Gambarnya sesuaikan saja rapinya seberapa, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Nih, untuk yang pertama sudah. Yang kedua kita masukkan gambar di sini, berarti kita klik kursornya di sini. Oke, baru kita insert lagi, masukkan gambarnya. Yang kedua gambar di sini bisa gambar komodonya. Oke ya. Atau kalian misalnya sudah ada gambar, Pak, saya sudah ada gambar, tinggal kalian klik aja picture di sini ya, di sini ya. Terus kalian cari gambarnya di mana, misalnya Bapak simpen di download. Oke. Terus Bapak simpen di Komodo, kalian klik Komodo, kalian cari gambarnya, klik dulu gambarnya yang diinginkan, baru bisa. Nih, Pak, gimana cara mindahin gambar? Ini nggak bisa dipindah ya. Jadi gimana cara mindahin gambarnya? Cara mindahin gambar, klik aja gambarnya, baru masuk ke format. Oke, klik gambar, masuk format. Di sini wapteknya kalian rubah sesuai yang diinginkan ya. Di sini Bapak pakai square aja ya, square, kecilkan. Kalian juga pilih lagi, bisa nih di sini
masih banyak pilihan mana yang bisa menyesuaikan dengan tulisannya. Oke ya, seperti saja. Oke, selanjutnya ini yang terakhir, misalnya Pak gambarnya kurang besar, tinggal kalian tarik saja nih. Atau gambarnya kurang menarik, tinggal kalian seperti ini kan, atau kasih bingkai juga boleh di sini ya, format, terus di bawahnya ini ada style. Stylenya kalian bisa kasih bingkai seperti ini. Oke, udah ya. Yang di atas juga misalnya Oke, yang ketiga, Pak ini tuh apa namanya, kertasnya kurang besar, ini melebihi, bisa kalian rubah kertasnya ya, kertasnya bisa kalian rubah, kertasnya ini masuk text layout ya, dulu di sini size-nya nih, size-nya kalian ambil ke 3 saja. Oke, untuk merubah kertas misalnya terlalu kurang panjang ya, kalian masuk ke text layout ya, size-nya kalian ganti dengan nah seperti ini. Nah, selanjutnya gambar yang terakhir nih. Yang terakhir kita masukkan gambar lagi, insert, boleh cari di sini ya, atau langsung saja kalau misalnya sudah ada gambarnya ya di sini. Ini Bapak sudah ada gambarnya, tinggal masukkan gambar. Nih, besaran kan, kita kecilkan saja background-nya. Cara mindahin ke sini bagaimana? Cara memindahkannya ya sama seperti tadi, klik dulu gambarnya. Setelah itu wartek, square, nih bisa kalian pindahkan seperti ini ya. Oke, ini sudah selesai, sudah selesai ya. Setelah sudah selesai seperti ini, kalian bisa tambahkan bingkai ya. Kalian bisa tambahkan bingkai untuk pengirimannya. Kalian bisa foto atau kalian kirim langsung berbentuk filenya ya. Kita tambahkan dulu bingkainya di sini, terus masuk ke border and shading. Di sini ada border, text border, and terus ada shading. Kita ambil yang text border. Setelah itu pilih di sini ada color. Misalnya kalian mau warnanya biru, terus ukurannya kecil nih, ukurannya bisa dikecilkan. Artnya bisa kalian ganti nih. Untuk bingkainya nih, di sini ada pilihan, ada batik, ada rumah, ada segitiga dan lain sebagainya, banyak ya. Ada gambar orang juga ada, atau gunting, payung juga ada. Jadi kalian bisa pilih yang Bapak pilih yang ini saja. Untuk ukurannya bisa kalian kecilkan atau besarkan. Setelah itu oke saja. Nah, oke, setelah selesai, tulisan sudah dan lain sebagainya sudah sesuai dengan yang di buku. Yang penting kalau misalnya nggak ada tulisannya, 3 paragraf itu beda-beda ya tulisannya ya. Oke, setelah itu kalian misalnya mau kasih bingkai, itu tinggal masuk menu home ya. Terus di sini ada text border ya, itu ada seperti ini. Yang di sini ya, di samping untuk memberikan warna. Di sini ada border and shading, kalian pilih. Di sini ada border, ada text border, ada shading. Kalian pilih saja yang untuk membuat bingkai itu text border. Setelah itu sininya kalian pakai yang Word dokumennya Apply itu sininya seperti ini. Untuk artnya itu bisa kalian ganti, di sini banyak pilihan, ambil saja mana yang kalian suka. Nih seperti ini, ukurannya bisa kalian besarkan atau kecilkan boleh. Setelah itu, setelah sudah selesai, tinggal diaktifkan saja seperti ini sudah.
Ini sudah selesai, tinggal kalian kecilkan, kalian foto, terus kalian kirimkan ke Google Classroom atau kalian simpen dulu nih. Ya, save as ya. Dimana kalian mau simpen, misalnya Pak simpan di data download ya. Kalian bisa simpen di mana saja kalian mau simpen. Pulau Komodo. Oke, tulis saja namanya Pulau Komodo atau nama siswa ya, Pulau Komodo Pak Wahyu misalnya ya. Udah kalian simpan. Oke, sudah, kalian kirim sekarang. Oke, sudah ya. Sudah ada pertanyaan, kalian bisa Pak Wahyu, bisa dihubungin di nomor HP Pak Wahyu atau kalian tanya dengan wali kelas. Oke, terima kasih dan selamat mengerjakan.